Dimana kasih kesempatan pasiennya untuk bertanya ya. Kemudian masuk ke tahapan kerja ya, kita lakukan dulu cuci tangan ya, hand hygiene 6 langkah. Semuanya harus sudah dibiasakan cara mencuci tangannya 6 langkah ya. Saya tidak perlu mengajarkan lagi. Oke, baru kemudian kita pastikan dulu. Jadi memandikan pada bayi baru lahir ya, itu biasanya kita lakukan 6-8 jam setelah bayi lahir ya. Karena secara teori dan hasil penelitian 6 sampai dengan 8 jam setelah bayi lahir dipastikan bayi sudah bisa beradaptasi dengan kehidupan di luar rahim ya. Karena kehidupan suasana di dalam rahim dengan di luar rahim itu berbeda ya. Kalau kamu ingat, kamu kan kadang ingat ya, saya juga nggak ingat. Jadi di dalam rahim itu katanya gelap ya, kemudian hangat ya, bantu hangat, kemudian tidak berisik ya, walaupun kita di sini ngomong kayak gimana tapi kayak ada peredam suara gitu ya, tidak berisik, hangat, kemudian gelap, enak, nyaman ya, renang-renang gitu ya, itu di dalam rahim. Nah setelah bayi lahir ya, baik itu SC maupun normal spontan, yang dihadapi oleh bayi apa? Lahir di rumah sakit, lahir di bidan, di Samurang Gunung, lampu ya, lampu sorot kan, karena pagi nana menicaang lagi gede seberhawat ya. Kemudian ini AC ya, kipas angin, lampu yang terang gitu ya, sehingga pada saat dia lahir kadang ada yang bayinya stres dulu, di-stres, kaget ya. Nah, jadi biasanya tadi ada yang cukup lama adaptasinya, ada yang kebiruan karena dia kedinginan ya, kurang oksigen gitu ya. Jadi itu yang kita sebut dengan masa masa adaptasi ya, equilibrium dari intrauterin ke ekstrauterin ya, waktunya 6 sampai dengan 8 jam. Nah sekarang sudah dipastikan setelah 6 jam. Kalau dulu bayi lahir kan pubidana langsung diceburin, dimandiin ya. Sekarang sudah tidak, teorinya tidak begitu. Disimpan dulu aja, biarin aja dulu 6 jam, sembutin aja ya. Dibedong, diselimutin, biarin aja dia diemin, nanti setelah 6 sampai 8 jam baru dimandikan di bak mandi. Itu pun harus kita cek dulu ya. Kapan kita bisa memandikan bayi ini di bak mandi atau cukup tadi dispon lagi ya. Jadi tidak semuanya bayi lahir itu harus dimandikan di bak mandi. Kita harus pastikan suhu tubuhnya normal atau tidak ya. Kalau tidak normal berarti kita bisa tunda saja dulu ya. Nanti Bu, nanti aja setelah 24 jam boleh ya, setelah 48 jam setelah 2 hari boleh. Yang pasti sudah stabil. Pastikan kalau mau memandikan bayi di bak mandi ya atau di air mengalir, suhunya minimal normal bawah. Kita kan normal tahu 36,5 sampai 37,5 ya. Kalau dia suhunya 36,5 aja, habis mandi pasti dia kedinginan, pasti dia akan turun. Kamu ukur lagi suhunya, nggak mungkin dia 36 atau 37 ya, pasti dia akan di bawah 36,5 ya. Makanya kenapa tadi kalau kamu cek pertama kali suhunya dia 35, terus kita tunda dulu. Kalau nggak ditunda, setelah mandi bisa jadi berapa? Bisa jadi 33, bisa jadi 32 gitu ya. Makanya kalau di bawah normal lebih baik kita tunda atau cukup dispon aja, dilap saja ya. Tapi kalau cukup normal 36,5 biasanya nanti jadi 36, 36,3 ya. Atau bahkan ada yang jadi 35,8, bisa jadi ada yang seperti itu. Tergantung dari bagaimana cara kita melakukan tindakan memandikannya lagi ya. Memandikan bayi itu prinsipnya adalah gentle, lembut tapi cepat gitu ya. Jadi jangan cepat tapi barang busuk bayinya nanti lagrab gitu ya, jangan. Jadi harus gentle, harus lembut ya. Nah ini harus dilakukan dengan persiapan yang cukup ini ya. Jadi jangan habis mandi mau dihandukin, pasang dulu handuknya baru disimpan bayinya. Habis dihandukin mau dibajuin baru siapin dulu bajunya, itu bikin lama ya. Makanya bayi bisa beresiko hipotermia. Pada saat bayi mandi kemudian kebiruan ya, nah itu kamu harus segera hangatkan bayinya. Kalau ada infant warmer ya, alat penghangat itu yang langsung pakai listrik gitu ya. Nah, habis mandi
simpan di situ. Ya, biarkan telanjang. Karena kalau misalnya tadi hipotermi kan beresiko kematian juga, ya. Karena kalau hipotermi pasti dia hipoksia, dia kurang oksigen. Makanya kenapa jadi biru, ya, jadi sianosis gitu. Nah, itu yang harus kamu lakukan, hangatkan aja dulu. Jadi jangan lihat kalau lagi mandi itu tetap harus diperhatikan bayinya tiba-tiba ini biru, ya, bibirnya udah ungu gitu ya, bukan lagi pakai lipstik itu Maya, tapi udah kurang oksigen. Nah, itu kalau sudah seperti itu harus di stop mandinya, ya. Makanya pastikan kalau mau mandiin suhu diukur dulu, ya. Jadi kita biar tidak terjadi hipotermi, kita siapkan dulu semua alat-alatnya, ya. Nah, jadi alat-alat semua dalam kondisi siap pakai. Ini kita isi dengan air hangat, ya. Ada 2, yang satu cukup 1/4-nya, ya. Yang satu kamu isi 3/4-nya, ya. Ini untuk merendamnya, ini untuk ngelap-ngelap, ya. Nah, jadi kita siapkan dulu air hangatnya, kemudian kita siapkan juga bajunya. Ya, bedong ini tidak semuanya ukurannya simetris, ya. Jadi kamu nggak usah pusing nanti bagaimana cara ngebedong. Kamu semua yang laki-laki yang perempuan harus bisa. Tinggal dilipat saja sedikit. Nah, nanti kamu pasang aja, ya. Nah, begini. Nggak usah pengen jadi lipatnya bagi sama gitu, nggak usah kayak kerudung, ya. Nah, dilipat sedikit. Kemudian ini bajunya juga kita siapkan dalam kondisi siap pakai. Ya, nah, ini kita siapkan pokoknya. Kemudian bajunya juga sama kita siapkan. Jadi biar cepat nanti tindakannya, tinggal simpan bungkus. Nah, jadi resiko hipoterminya kita bisa hindari. Oke, ya. Kemudian handuk buat alas mandi, ya. Alas mandi ini kita bisa gendong dulu, bayinya masih ada di ruangan bayi. Oke, ya. Alas mandi ini kita bisa pasang handuk, jadi jangan hanya alas perlak saja yang kalau kata mandi, ya. Karena kalau kamu diem di tiduran di ubin aja atau di alas perlak itu bisa kedinginan, ya. Nah, itu beresiko tadi ada proses konduksi kebilangan panas melalui alas yang dingin gitu, ya. Nah, jadi bisa resiko hipotermi juga, makanya kita berikan alas handuk kering, ya, handuk bersih. Kemudian kita pasang juga handuk untuk mengeringkan. Nah, ini juga sama, harus sudah dalam posisi siap pakai, ya. Nggak harus rapi, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, yang penting kamu nanti gampang melakukannya, tindakannya. Kemudian untuk mencegah resiko jatuh, ya, semua alat yang kamu gunakan dekatkan ke area yang mau kamu dilakukan, ya. Jadi biar nanti nggak bulak-balik kamu kesini bayinya ngorolong nanti ke bawah. Oke, ini kapas cebok, ya. Kemudian ini ada kasa steril, katanya nggak ada. Ambilin kasanya, nih. Ada lagi nggak? Oke, kemudian ini bedak. Kalau ini lagi di mandi, ya, tempat mandi, baby oil, minyak galon, minyak kayu putih, bayi mah. Sisir, ya. Kemudian stetoskop nggak usah, ini nggak ada di mandi. Kemudian handscoon, ya. Kita gunakan dulu apronnya. Apron di rumah sakit bukan yang begini, ini mau masak, ya. Nanti kamu di rumah sakit harus pakai yang dapat, ya. Dapatnya yang begini doang. Yang biru dapat nggak? Baju biru. Nah, itu yang baju biru, ya, yang dipakai. Ini baju lagi dikancingin dulu dong semuanya. Yang perempuan kerudungnya masukin ke dalam. Darinya atau dari ibunya, ya. Ini kita ambil, simpan di handuk yang buat mandi atau di alas yang buat mandi, ya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah apa? Ukur suhu, ya, karena kita mau memastikan bayi ini mau dimandikan di bak mandi atau di spon aja, di lap saja, ya. Jadi kita pastikan dulu ukur suhunya. Oke, kita ukur suhunya.
36,7. Berarti kalau 36,7 boleh mandi di bak mandi? Boleh. Ya. Jadi kita mandikan di bak mandi. Kalau di bawah normal kita pon aja, ya. Oke, kemudian ini nggak pakai air, tapi nanti kalau ujian kayaknya pakai air ya. Atau mau pakai air? Pakaiin air. Isiin air. Suhunya kemudian yang pertama kita lakukan kalau sudah pasti ya bayi ini akan dimandikan dengan air mengalir. Mana nanya? Pup atau enggak? Ya, pastikan dulu bayi ini pup atau enggak. Jadi jangan nanti sambil mandi sambil masih ada peses-pesesnya gitu ya. Jadi kita pastikan dulu kira-kira ini pup atau enggak. Kalau misalnya tidak pup berarti kita cuma buka saja bagian bajunya ya, langsung bagian bajunya. Tapi kalau bayi ini pup kita harus bersihkan dulu bagian genitalia. Oke. Pakai air yang sedikit tadi ya. Kita ambil sama ini juga mau ini mau itu semuanya air panas, air hangat. Sini sedikit nih, pindahin. Oke ya. Nah ini kita ambil, kemudian kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkan? Cebokin bayi ya. Nah ini kakinya diangkat, ini rada heras ya kakinya. Nah dari sini. Nah ini bagian genitalia perempuan ya. Ini bagian anusnya. Ya, jadi caranya ini kamu olesnya dari atas sampai ke bawah. Jangan bolak-balik. Ya, jangan dari bawah ke atas. Kenapa? Karena dari bawah itu feses nanti bisa masuk ke dalam vagina. Ya, bisa resiko infeksi di ISK, infeksi saluran kemih nantinya. Jadi dari atas ke bagian bawah ya buang. Kemudian ganti lagi ya kasanya. Kalau kering ya kamu tinggal boleh dibersihkan berkali-kali atau disiramin, dibasahin ya. Karena kan biasanya bayi yang udah dari siang BAB nggak dibersih-bersihin sampai kering, nempel ya kotorannya. Ini kamu bersihkan dulu. Oke, kalau sudah dibersihkan, kemudian kita buang. Handscoon-nya kita ganti ya. Ingat kalau sudah buang feses, kita ganti handscoon dulu ya, karena itu handscoon sudah bekas megang feses, nanti kamu bersihin muka bayi. Oke, setelah kita bersihkan nanti mau boleh pura-pura aja gantinya. Ya, setelah ini dibersihkan, sudah dibuang popoknya, bajunya kita lepaskan ya. Kemudian kita udah nggak pakai baju ya. Nah, ini cegah hipotermi, kita tutup dulu kalau ini bersih ya. Kalau misalnya pernelnya ini kotor, kamu boleh selimutinnya pakai handuk mandi ya, tapi kalau bersih boleh pakai ini. Oke, kita bilas dulu. Seperti kalau kamu mau mandi kan nggak mungkin langsung pakai sabun ya. Jadi kamu harus basahin dulu. Nah, ya ini kita basahin dulu bayinya dari mulai muka. Oh, sebelum mandi, sorry. Sebelum mandi kalau bayi baru lahir banget biasanya lipatan-lipatannya banyak kotoran. Ya, di leher ya, kemudian di mata, di hidung, di telinga, di lipatan ketiak, itu banyak yang putih-putih atau banyak dakinya lah ya. Nah, kalau misalnya itu ada, kamu boleh bersihkan dulu dengan menggunakan kapas atau dengan cotton bud ya. Telinganya saja bagian luar bersihkan, hidungnya gitu ya. Tapi kalau kira-kira ini nggak perlu dibersihkan, lipatan-lipatannya boleh langsung dibilas pakai air ya. Oke, kita bilas dulu. Bilas ini cepet aja ya, nggak usah lama-lama. Ke bagian badan, kemudian ke bagian punggung, kemana aja nak? Bagian punggung ya. Terus ke bagian ekstremitas atas dulu ya. Ekstremitas atas, kemudian ekstremitas bawah, baru kemudian ke bagian genitalia dan anus. Nah, ini yang terakhir ya. Oke, kalau sudah baru kemudian kita kasih sabun. Nah, ini sabunnya sudah sabun plus ini ya, sampo. Angkat sedikit lehernya, kemudian kita bersihkan dulu bagian kepala. Nah, ini boleh agak digosok. Kalau tadi cepet aja, kalau ini sabunin boleh agak lama ya. Nah, ini kita bersihkan bagian leher, bagian dada ya.
kemudian ke bagian punggung, bagian ekstremitas atas, ekstremitas bawah, kemudian ke bagian genitalia dan anus. Ya, kalau sudah, ini kita buka, kemudian diganti dengan waslap yang bersih. Ya, ini tujuannya kita mau mengangkat kotoran ya, busa sabun dan kotoran-kotoran ini yang menempel juga biar tidak licin pada saat kamu angkat nanti ke bak mandi. Ya, terakhir bagian genitalia dan anus. Kalau sudah, kemudian kita angkat. Cara ngangkatnya ya, nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh pakai jam tangan ya. Oke, ini tangan, 4 jari tangan kamu masuk ke bawah ketiak. Nah, ke bawah ketiak, kunci, pegang aja ketiaknya begini ya. Leher bayi kamu sanggah di pergelangan tangan kamu. Jadi kalaupun nanti mau mentok kena wastafel, tangan kamu dulu yang kena ya, bukan kepala bayinya ya. Jadi pastikan ini untuk melindungi kepala bayi ya. Ini untuk mencegah bayi tidak jatuh. Ya, kecongklak atau tidak jatuh, karena kalau lagi mandi kan licin, bayi juga nggak mau diem ya. Jadi megangnya harus seperti ini, tidak boleh begini. Kenapa? Nah, pada saat dia mau licin, mau lepas, kamu refleks yang ada, nah, kamu cekek nantinya ya, karena kan kamu pegangnya begini. Pasti kalau licin mau kepleset, pasti kamu pegangnya begini. Jadi jangan pegang lehernya, tapi pegang ini ketiak. Nah, ini tangannya kamu pegang begini, ininya kamu sanggah. Kalau sudah kuat, kamu angkat ke bak sini. Nah, kita angkat ke bak ya. Nah, ini biasanya bayi kerendam 3/4-nya. Kalau sudah di air, biasanya dia diem. Tetap pegangnya begini ya. Ini mulai dari mukanya. Oke, kemudian ke bagian kepala disiram ya. Nah, ini karena sempit, takut kemana-mana airnya. Ini kita buka aja dulu kolostominya, nggak ada kolostomi kan? Nih, ya. Oke, kemudian tali pusat ini juga sama, boleh kamu siram begini, dikasih sabun juga boleh ya. Jadi tali pusat juga ini tidak perlu steril pakai ini. Jadi kalau mandiin aja biasa ya kakinya. Kemudian kita balik. Nah, caranya ngebalik sama biar tidak lepas ya bayinya. Kamu kayak mau gendong dulu begini, terus pindahin tangan kamu ke sini satu. Nah, ini sama, sanggah di pergelangan tangan, ini dikunci ya, baru kemudian kita mandiin lagi. Nah, ya, bagian belakang, kemudian bagian punggungnya, bagian ini genitalia dan anus. Oke ya, kalau sudah, kemudian kita bisa balikan lagi, pegang bokongnya, pindahkan ke handuk kering ya. Handuk kering kita langsung selimutin aja biar nggak kedinginan. Oke ya, jadi pastikan ketutup semuanya, nggak usah digosok-gosok, apalagi kalau handuknya kasar ya. Nah, cukup di tap-tap aja. Nah, ya. Nah, ini ditap-tap begini udah, dan pastikan yang paling harus kamu keringkan buru-buru adalah bagian kepala ya, karena ini yang paling luas, yang paling resiko terjadi hipotermi ya. Ini keringkan dulu. Kalau sudah, kemudian ke bagian badan juga sebetulnya kalau cuma digini-gini doang kering ya, nanti juga nggak harus digosok-gosok. Oke, kalau sudah, kemudian kita berikan minyak telon ya. Nah, kita kasih minyak telon, itu bisa di bagian dadanya ya. Oke, kemudian ke bagian perut, di bagian punggung ya. Nah, sama ekstremitas lah ini ya. Kemudian kita rawat tali pusatnya ya. Tali pusat itu prinsipnya merawatnya adalah bersih kering ya. Jadi pokoknya bersih kering di situ. Nggak ditutupin juga sebetulnya nggak apa-apa, tapi kalau mau ditutupin boleh ya. Kita gunakan kasa steril
Kemudian kasih alkohol, pegang jepit tali pusatnya, kamu bersihkan dari bagian pangkal ke bagian ujung, terus sampai ke ujung tali pusatnya. Ya, kalau sudah dibersihkan dengan alkohol, bungkus dengan kasa kering saja, bukan dengan kasa betadin atau kasa alkohol. Ya, ini bikin segitiga, nggak usah kayak kerudung lagi, segitiganya segini aja. Kamu masukkan ke bawah tali pusat. Tali pusatnya diangkat, simpan di sini. Kemudian bagian ujung sini naikkan ke atas, selipin aja, ya, nggak usah diikat. Ini juga sama, dililitin aja, kiri ke kanan. Nah, sampai selipin ke bawah. Ya, nggak usah diikat, biar nanti kalau kamu mau mandiin juga gampang lepasnya. Ya, nah ini kalau misalnya di rumah. Kalau di rumah sakit nggak usah pakai begini lagi. Ya, karena prinsipnya biar cepat kering, biar cepat puput. Itu yang penting prinsip di situ adalah bersih dan kering. Nggak usah ditutup-tutup pakai apa-apa. Di rumah karena tidak yakin kan dengan cuaca, dengan lingkungan ada bakteri atau apa gitu ya, ada debu, makanya kita tutup. Ya, oke. Kalau sudah, kemudian kita pindahkan ke baju ya. Kalau mau dibedakin boleh ya, karena saya nggak pernah ngebedakin ke anak saya pakai bedak. Nah, tapi kalau ada yang mau pakai boleh, tapi jangan di depan bayinya ya, jangan di atas bayinya, dari jauh, kemudian baru kamu bedakin bayinya. Nah, sama ya, di badannya juga sama, kalau misalnya mau dikasih bedak boleh ya, bagian punggungnya dibedakin. Oke, kemudian kita pasang bajunya. Ini kalau kamu pasang baju dulu berarti baju terakhir, berarti ini baju yang di awal dipakainya. Gurita. Gurita nggak usah dipasang lagi ya, karena gurita bisa menghambat pernapasan bayi. Nah, jadi nggak usah dipakai. Kalau ada yang pakai, orang tua pengen tetap kan mitos ya. Nah, pakein aja, tapi jangan terlalu kencang. Ya, kemudian kita pasang, kemudian kita pasang ini popoknya atau pampers ya, kalau mau pakai pampers. Oke, kemudian kita bedong. Nah, cara ngebedong itu ada dua. Kalau misalnya tidak ada topi ya, kita bisa ngebedong dengan cara kerudung. Cara kerudung, ini agak ke bawah, bayinya diangkat ya, kurang lebih seginilah. Nah, kamu tutup kepalanya ya. Kemudian ini yang pendek kamu tarik dulu pertama di awal ya, kemudian baru yang panjang. Kalau misalnya pendek, ini boleh aja nggak usah diikat. Kamu pakai teknik amplop ya. Nah, ini naikin ke atas, kemudian ini tinggal di gulung aja. Nah, jadi nggak usah, kan kalau katanya di bedong biar udah letter O, letter X, nggak ya, itu mitos, salah. Biarin aja. Bedong ini tujuannya atau fungsinya adalah untuk agar si bayi hangat saja. Ya, oke, ini kalau misalnya tidak ada topi ya. Tapi kalau misalnya topinya ada, kita bisa menggunakan topi. Bedongnya nggak usah bedong kerudung. Kalau tidak, bukan bedong kerudung, ini sejajar dengan pundak ya. Pundaknya itu pas di sini. Sama, kamu lipat yang pendeknya dulu. Nah, lipat pendek ke sini. Oke, kemudian yang sebelahnya. Ini mau dibikin amplop lagi bisa, boleh. Baru kita pasang topi. Sisirin dulu ketang ya, kalau misalnya mau ada rambutnya boleh sisirin. Ya. Ini Kalau lucu. sudah, baru kemudian kita kasih ke ibunya ya, untuk disusuin.